Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, limpahan nikmatnya tak terhingga. Yang pertama, nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Dewan Guru ini guna hal membicarakan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Dan selanjutnya saya juga mengajak kepada rekan-rekan Dewan Guru, marilah kita menyampaikan salawat salam kepada Kanjeng Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, pengikut, dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Bapak, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis sebagai guru penggerak yang sudah berhasil atau lolos sebagai guru penggerak di lingkungan unit SMP Negeri 1 Tribun ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti jejak beliau ini dengan hal yang serupa ini. Kita bisa lakukan dan bisa kita terapkan di mana banyak hal-hal yang penting dalam hal perubahan kurikulum dan lain sebagainya. Apalagi ke depan ini bahwa kurikulum itu akan mengacu pada kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Nah, hal ini banyak gambaran-gambaran buat kita untuk bisa mengaplikasikan dalam lingkungan sekolah kita, dalam keseharian kita. Dan ini banyak budaya-budaya positif yang harus kita terapkan lebih jauh lagi nanti. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu Anis sebagai guru penggerak ini, dan mudah-mudahan ilmunya akan ditularkan kepada rekan-rekan Dewan Guru lainnya yang bisa diterapkan dalam hal keseharian kita untuk melaksanakan tugas kita untuk sebagai guru. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan Dewan Guru, saya juga bermohon kepada rekan-rekan Dewan Guru, marilah kita bersinergi untuk membantu teman kita dalam hal kegiatan-kegiatan seperti ini. Mari kita dukung. Jangan kita hanya melihat dari sisi sebelah. Kita ambil nilai-nilai positifnya. Banyak nilai positif yang harus kita ambil. Oleh sebab itu, kepada rekan-rekan Dewan Guru, supaya kita lebih mantap lagi ke depan, dan inilah upaya kita. Dengan kata lain, bahwa kita harus sekonsep, sependapat, seiring dan sejalan. Inilah moto yang saya sampaikan kepada rekan-rekan Dewan Guru sekalian, dan mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini kita bisa sebagai guru penggerak semua.
Dan insya Allah dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi guru-guru yang profesional. Demikian sekilas sambutan saya, dan kepada Ibu Ani saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan memberi dukungan kepada saya untuk melakukan program-program di sekolah. Bapak sangat mendukung sekali apa yang saya lakukan. Kemudian Bapak juga memfasilitasi dan dana dari sekolah mendukung juga dalam kegiatan guru penggerak ini. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang bisa diajak kolaborasi dengan saya. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ya, salamnya guru penggerak ini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang guru ini ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang budaya positif ini yang saya dapatkan dari modul 1.4. Jadi saya ini mengerjakan modul itu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita breaking dulu ya Bapak Ibu. Di antara gambar segitiga, kemudian persegi, lingkaran dengan belah ketupat, ya kan Bapak? Ya, Pak Mahfud. Ya, coba pilih salah satu yang ada di pikiran Bapak Ibu. Ya, sudah? Coba Pak Basri memilih apa Pak? Lingkaran. Lingkaran, Ya. Oke. Pak Basri lingkaran. Kalau Ibu? Lingkaran juga. Lingkaran juga. Saya belah ketupat. Belah ketupat. Oke, Ibu Cia? Persegi. Persegi. Pak Mahfud? Lingkaran. Pak Atman? Persegi. Persegi. Kalau Bapak? Kalau saya segitiga. Segitiga. Ya, mari kita buka sama-sama. Masing-masing ini punya nilai ya. Ya, kalau segitiga, landasan hidup kuat, pandai, simpel dalam cara pandang suatu masalah. Nah, ini karena simpel, maka visi dan misi tidak jelas dalam pekerjaan ke daerah biasanya ya, serta tidak romantis. Kemudian kalau belah ketupat, siapa tadi yang pilih belah ketupat? Ya, Ibu Mira. Berambisi, leadershipnya tinggi. Wah, visi dan misinya jelas, komitmen tinggi, kerja keras untuk meraih cita-cita. Hidupnya sering merasa kesepian. Tapi hidupnya sering merasa kesepian. Ya, yang pilih persegi tadi siapa? Ibu Cia ya. Pendiriannya tegas dan kuat, kurang fleksibel dalam pekerjaan, leadershipnya cukup dan berkomitmen tinggi. Kemudian banyak yang memilih lingkaran ya. Lingkaran orangnya romantis, berpikiran positif, komitmen dan leadershipnya lumayan dan mudah jatuh cinta. Lebih senang jalan-jalan atau belanja daripada bekerja, memiliki gairah yang tinggi. Itu hanya sekedar ice breaking saja ya Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai dengan kehidupan Bapak Ibu juga tidak apa-apa. Ini hanya sekedar ice breaking saja sebelum masuk materi. Baik, implementasi budaya positif di lingkungan sekolah.
Tujuan yang pertama yaitu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa. Yang kedua, membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan sekolah yang well-being, nyaman dan sejahtera, anak-anak dalam kondisi selamat, bahagia, saling menghargai, penuh cinta kasih, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berpihak pada siswa atau sesuai dengan kebutuhan, keunikan, dan potensi masing-masing siswa. Yang keempat, menerapkan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer dalam pelaksanaan budaya positif. Yang kelima, murid menyelesaikan masalah atas dasar kesadaran sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik, pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju dengan pernyataan ini, Pak Mahfud? Setuju. Setuju. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena memang untuk mendidik sikap positifnya anak itu apa supaya dia bisa berubah. Begitu ya? Iya. Coba Pak Atman. Ya, menurut saya kalau hukuman itu dia berbagai macam bentuknya. Ada yang sifat fisik, ada yang bersifat pengetahuan. Maka kita melihat apa kasus anak-anak itu. Kalau dia berat, maka hukumannya juga agak sedikit berat. Kalau dia ringan, kita didik dia sebagaimana pembelajaran yang harus kita lakukan supaya anak ini bisa cerdas. Mungkin begitu. Jadi hukumannya tergantung daripada kasusnya. Iya, berarti intinya Bapak setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, harus ada hukuman. Oh ya. Kalau Ibu Mira, bagaimana tanggapannya? Iya, jadi kalau menurut saya hukuman itu bisa membuat siswa agar disiplin, tapi dilihat dulu hukumannya yang bagaimana, yang berat atau yang ringan. Kalau hanya sekedar berdiri, ya otomatis itu sebagai sanksi untuk anak-anak supaya tidak mengulang kembali kesalahannya. Berarti Ibu pernah menerapkan hukuman ini? Iya. Jadi anak-anak menjadi disiplin begitu, Ibu? Atau tetap melakukan pelanggaran lagi? Setidaknya ada yang sebagian siswa itu sudah berubah, ada yang masih tetap dengan melanggar kedisiplinan tersebut. Oh iya. Oh, Ibu. Baik, nanti kita bahas tentang ini ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak setuju, Pak Basri? Iya, kalau untuk pemberian hukuman melalui membaca atau membersihkan halaman sekolah, ya saya sangat setuju. Kalau untuk membersihkan halaman sekolah agar mereka, contohnya mereka datang lambat ke sekolah. Nah, supaya terus diberi hukuman untuk membersihkan halaman agar mereka tidak mengulang lagi, bahwa mereka akan berpikir, oh ketika saya akan lambat besok, saya akan disuruh bersihkan halaman. Nah, sehingga itu saya sangat setuju untuk pemberian hukuman ini. Oh ya, terima kasih Pak Basri. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya minta pendapatnya Pak Samparai sekarang. Ya. Bapak setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak, Pak? Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak juga. Ya, kenapa? Karena masih ada langkah-langkah lain yang harus kita lakukan.
Salah satu langkah itu pertama pihak sekolah termasuk stakeholder yang tim terpadu dalam hal ini pengawas, kepala sekolah, komite dan guru itu merumuskan beberapa langkah-langkah tentang keberadaan tata tertib sekolah. Jadi tata tertib sekolah itu mengacu pada regulasi dan aturan sekolah. Ketika itu dilahirkan, maka hukuman bagi siswa seperti memukul, mencubit, saya rasa itu tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena tata tertib itu sudah dirumuskan bersama mengacu pada poin-poin. Apabila poin-poin itu terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan pihak sekolah dan komite serta pengawas, maka secara otomatis siswa tersebut itu tidak akan melakukan pelanggaran itu. Jadi pihak sekolah akan merasa nyaman, pihak sekolah akan merasa tidak terlalu terbebani dengan keberadaan ini. Hukuman boleh, cuma kalau untuk lebih-lebih buat saya itu tidak sepantasnya lagi dilakukan. Hukuman seperti apa itu Pak? Yang tadi mencubit, memukul itu termasuk juga? Bapak setuju? Saya juga kala itu memang adalah seorang guru yang selalu melakukan hukuman-hukuman seperti itu. Ternyata dengan beda pembelajaran yang kita lakukan masa-masa dahulu. Karena memang kita tahu di hukuman itu berupa cambuk guru itu adalah emas bagi seorang pelajar atau siswa. Tapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi diterapkan itu. Karena kenapa ya? Dengan kemajuan ilmu teknologi, kita tidak bisa pungkiri, suka atau tidak suka, kita harus menerima ini. Jadi pihak sekolah harus melahirkan ide-ide baru sehingga bisa membentuk karakter peserta didik yang lebih bagus dan terukur. Terima kasih Pak Sampara atas pendapatnya. Oh ya, yang tadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu Mira setuju? Ya, Misalnya ketika pembelajaran IPA, nah Ibu kan guru IPA, Ya. kemudian Ibu memberikan hadiah atau bintang atau stiker itu Ibu setuju? ya, menurut saya kalau untuk memberikan penghargaan kepada siswa, saya setuju supaya bisa memotivasi siswa tersebut untuk lebih giat lagi belajar, supaya mereka termotivasi kan dengan hadiah yang kita berikan. Ya, berarti intinya Ya. Ibu setuju. Oke. Lanjut ya. Dari jawaban Bapak Ibu ini sudah sangat bagus sekali pendapatnya ya. Tapi kita nanti akan belajar sama-sama tentang mendisiplinkan anak itu seperti apa. Baik, materi yang akan kita diskusikan hari ini yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian ada restitusi segitiga restitusi. Ya. Coba sekarang Bapak Ibu menuliskan di secarik kertas, sobekan kertas tentang rahasia dalam hidupnya Bapak Ibu yang sangat rahasia sekali. Atau orang yang merubah dalam kehidupan Bapak Ibu yang sangat rahasia sekali. Sudah? Iya, rahasia. Disobekkan kertas, kemudian nanti digenggam. Bukan rahasia itu. Rahasia hidup Bapak Ibu. Saya menyimpan uang di dompet ini.
Tahu ibu. Bawa di sela-sela pakaian. Tahu ibu. Terserah. Iya, pribadi boleh. Ibu, ada baterai ini. Dalam laci. Satu saja ibu, satu saja yang paling rahasia. Rahasia ilahi. Tidak ada ini baterai ibu Mira. Masih. Ayo, selalu nanti online ya. Terbuka ini ya. Tahu. Sudah ya. Rahasia gini sih. Oh sudah. Ya boleh tapi nanti. Kamu diungkap tidak ada. Sudah Bapak Ibu, sudah ditulis? Baik, semuanya digenggam dalam kepalan tangan Bapak Ibu masing-masing. Sudah? Di kepal Pak, di kepal rahasianya. Ya, di dalam kepalan tangan Pak, kepalan tangan. Ya, sudah? Ya. Baik. Sudah Pak Sam? Sudah di kepalan tangan? Iya. Mantap. Ya, kemudian coba misalnya Ibu Mira dengan Ibu Titin ya. Kemudian Pak Basri dengan Pak Sam, jauh sekali. Dengan Pak Mahfud. Ya, Pak Sam dengan Pak Atman. Ya. Coba sekarang praktikkan. Pak Atman misalnya ya, bertanya dengan Pak Sam, merayu entah itu dengan cara membujuk, mengancam, menghardik dan merayu ataupun menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Pak Sam ya. Pak Atman ini nanti dengan cara apa nantinya supaya Pak Sam ini membuka rahasia hidupnya Pak Sam? Dengan cara apa? Ya. Iya, masalahnya rahasia. Ya, coba sekarang dipraktikkan Bapak Ibu. Pak Basri dengan Pak Mahfud, kemudian Ibu Mira boleh dengan Ibu Titin, kemudian Ibu Cia boleh dengan Mem Bidat, kemudian Pak Sam dengan Pak Atman, Bapak dengan saya. Baik, silahkan dimulai, bisa dimulai. Iya, buat kalimat apa? Iya. Iya, Pak Basri, coba. Boleh saya tanya Pak? Saya saja Pak. Iya, boleh. Saya rekam Pak, coba. Di rahasia di tangan Bapak ini saya belum tahu. Iya, memang belum tahu. Saya mencoba merayu Bapak. Sampai, Pak. Saya coba menebak-nebak apa yang ada dalam isi tangan Bapak ini. Iya, boleh. Tapi setujukah Bapak ini memberikan rahasia itu kepada saya? Tidak. Nah, kalau tidak setuju, saya bisa menebak itu Pak. Yang pertama, Bapak ini yang Bapak tulis di dalam ini, yang pertama ada rahasia ini, di dalamnya mungkin istri Bapak terlalu cerewet. Bukan. Hah? Salah. Kalau begitu kita buka-bukaan saja Pak, ada uang 5.000 di kantong.
Menyuap ini, menyuap ini. Oh, menyuap. Ya, dengan cara menyuap berarti ya. Ya, ada artinya begini Pak, kita kan sama-sama laki-laki. Ya, toh. berarti Artinya, merayu. Kalau sama-sama laki-laki ini kita sama-sama berbagi lah. toh. Artinya selain sama-sama berbagi, siapa tahu mungkin saya bisa membantu tips, toh, Iya. solusi keluar dari persoalan Bapak. Pak, saya amati istrinya Bapak ini lebih kejam dari Bapak ini saya lihat. Jadi maksud saya, ya kita berbagilah apa anunya. Toh. Ya. Saya bisa paham dengan Bapak, berarti apa yang Bapak sampaikan sama saya ternyata itu yang ada di isi hati Bapak. Oh gitu. Rahasia Bapak. Sekarang saya bisa tebak apa yang Bapak alami, Bapak sampaikan sama saya. Ternyata itu yang dialami Bapak. Malah membuka rahasia sendiri. Dari menebak. Itu yang dia rasakan saat ini. Baik. Jadi terjawab ini Bu. Jadi Ya, setiap terjawab. sifatnya yang sama-sama rahasia Bu, kayaknya enggan dibuka. Iya, Nggak bisa, enggan dibuka. Ah. Dan sesuatu saya kalau disuruh memilih, kalau sifatnya rahasia itu Pak mungkin satu-satu orang bisa. Tapi kalau bagi kami Pak, Ibu tidak bisa. Karena namanya rahasia tetap dipegang rahasia. Kecuali rahasia itu diketahui oleh sama-sama. Ya. Jadi dipegang sama-sama. Sifatnya ada lebih dari satu orang. Tapi kalau menyangkut rahasia itu untuk pada satu orang, maka rahasia itu tidak bisa diungkap dengan siapapun, apapun yang terjadi. Gitu. Terima kasih Bapak Ya, sip. Sam dengan Pak Atman. Sangat bagus sekali ya. Beri tepuk tangan semua untuk mempraktikkan tentang kepalan tangan tadi ya. Berarti semuanya ini masih menggenggam rahasianya masing-masing. Tidak bisa dengan cara tadi Pak Sam itu merayu ya. Sesama laki-laki. Nah, itu ada kata-katanya seperti itu. Kemudian tadi membujuk juga Pak Atman dengan cara menebak rahasianya begitu. Jadi Bapak Ibu yang masih memegang rahasianya untuk disimpan sendiri berarti melakukan atau mempunyai pendirian pada diri sendiri ya, memiliki pendirian. Siapa yang membuka aib atau rahasia kepada saudara semuslim, maka Allah akan membuka aibnya. Iya. Dan siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya sampai di hari kiamat nanti. Iya, pas Ibu Titin. Terima kasih pendapatnya Ibu Titin. Baik, kita lanjutkan ke perubahan paradigma teori kontrol ya. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru bisa mengontrol murid? Nah, itu hanya sebuah ilusi ya, Bapak Ibu. Ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon dari kita kan, bahwa orang itu bisa berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan.
Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, ya. Kalau pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Iya. Iya, Bapak. Iya, tidak mau kalah, Bapak. Pasti mau menang-menang, ya, ya. Kita lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, dari kata disciplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, yang kedua. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi, nilai kebajikan pada anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai ya Bapak Ibu. Yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal ya. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, motivasi dari diri sendiri. Saya akan, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi yang eksternal ini, yang pertama ini tentang ketidaknyamanan atau hukuman atau takut. Kita melakukan sesuatu itu karena takut akan hukuman. Yang kedua, termotivasi yang dari luar. Jika saya melakukan misalnya berangkat pagi, nanti saya dapat penghargaan apa dari kepala sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk menghargai diri sendiri, berarti dalam diri Bapak Ibu ini motivasinya itu dari dalam diri. Jika saya berpikir ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya saya melakukan berangkat pagi ini karena ingin disiplin, berusaha ingin menjadi seseorang yang disiplin, misalnya seperti itu.
Kemudian apa itu restitusi? Ya, ini materi selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian ada restitusi fokus pada solusi. Kemudian ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas ya, nanti terjadi keyakinan kelas, kemudian menjadikan lingkungan itu positif ya, karena adanya budaya positif. Nah, ini contohnya, yang mana merupakan keyakinan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang merupakan kesepakatan kelas. Kalau yang sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kemudian yang sebelahnya itu ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri, Bu. Oh, sebelah kiri. Menurut Pak Basri sebelah kiri. Menurut Ibu Mira sebelah kiri atau sebelah kanan keyakinan kelas? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Baik, Pak Atman? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri ya, yang Pak? merupakan keyakinan kelas. Kiri, Sir. Kiri sebelah sana, kanan sebelah sini, Pak. Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang mana Pak keyakinan kiri, kelas? Pak. Ibu, Sebelah kiri. Ya. Ya. Baik semuanya, sebelum kita masuk pelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Maksudnya apa keyakinan kelas? Maksudnya adalah kita membuat kesepakatan bersama dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi kalian yang membuat kesepakatan sendiri di kertas ini. Ibu, seperti apa contohnya? Nah, contohnya ya. Pertama, datang tepat waktu ya. Yang kedua, apa? Terserah kalian ya. Tapi memakai kalimat yang positif ya. Maksudnya apa kalimat yang positif? Misalnya, dilarang membawa HP kecuali disuruh Bu
Ya, ibu guru atau gurunya. Ah. Berarti kalau kata-kata dilarang itu berarti tidak boleh, harus pakai kalimat yang positif. Berarti membawa HP saat disuruh guru. Seperti itu ya. Jangan pakai kalimat tidak atau kalimat dilarang, kalimat apa ya. Saya kasih satu-satu ya. Kalian nanti setelah menulis ditempel di sini ya. Di sini satu-satu. Mengerti? Dan menulisnya caranya pakai pulpen dan supaya bisa dibaca ya, kesepakatan memakai huruf kapital semua. Kok vokal A, I, U, E, O. Misalnya ya, datang, ya huruf besar, datang tepat waktu. Iya, satu-satu boleh. Baku tukar dengan temannya boleh. Tulis satu kertas, satu kalimat. Misalnya, datang tepat waktu. Ditulis di kertas begini, datang tepat waktu. Oh, satu, Bu. Ya, atau di sini berpakaian rapi. Ibu saya itu juga seperti. Terus apa lagi? Suara biru. Kalau bisa berbeda ya antara teman satu dengan yang lain, berbeda. Bagus itu. Supaya banyak-banyak keyakinan kelas kita. Iya. Boleh bertanya, boleh bertanya. Apa? Apa Ardi? Banyak gurunya, Bu. Lain kok gitu. Apa Saro? Bagus ya baca buku tadi. Iya, bagus. Atau membuang sampah di tempatnya. Selalu menjaga kebersihan. Ya, terserah kalian. Boleh. Nggak boleh duduk di tempat guru. Duduk di kursi. Duduk di kursi. Sebelum melakukan kegiatan. Duduk di kursi siswa berarti. Hah, apa? Sebelum melakukan kegiatan berdoa. Terlebih dahulu. Oh ya, pintar. Boleh. Ibu dibuka boleh, Bu. Hah? Boleh. Ini satu, sunat. Ya, boleh langsung tempel, Ya. Langsung tempel di situ. Sembarang temen. Ya, boleh. Ya. Satu titik sembarang di bawahnya. Dilarang ribut dalam kelas. Oh, berarti di kalimatnya diganti. Di kelas mendengarkan guru. Jangan kata dilarang. Berarti diam di dalam kelas. Oke, tenang. Berarti tenang di dalam kelas ya. Yang ini saja yang dipakai, kertas yang ini saja. Biar satu. Begini. Oh, perlu kertas lagi.
Oh, kan membuang sampah di tempatnya. Ada yang mau menempel lagi? Ya, maju. Maju, Nak. Siapa yang ingin membacakan keyakinan kelas kita? Ya, ada Bayu, ada Aini. Siapa? Gantian ya. Aini yang atas ya, boleh. Yang atas dulu. Sampai sini. Kemudian dari sini ke sini Bayu, boleh. Dari mana, Bu? Ya, keyakinan kelas 7C. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang mana datang tepat waktu? Ini, Mas. Ini. Terus? Ini? Memberi salam pada guru. Terus? Itu. Oh, pakaian baju rapi. Saling membantu sesama siswa. Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Iya. Terus ini? Bersalaman sama guru. Bersalaman sama guru, boleh. Ini pakaian rapi. Silahkan Aini, boleh kembali ke tempat. Gantian Bayu membacakan dari sini ke sini. Atau ada yang ingin membacakannya lagi? Siapa? Iya, Ardil, boleh. Tabe. Ya. Mentaati tata tertib kelas. Mentaati tata tertib kelas. Ya, boleh. Ya, kita tempel. Terus apa lagi? Duduk di kursi siswa. Duduknya di kursi siswa. Berarti kalau duduk di kursi guru boleh atau tidak? Tidak. Terus? Selalu tenang dalam kelas. Selalu tenang dalam kelas. Berarti kalau beribut di kelas boleh tidak? Berpakaian rapi. Mana berpakaian rapi? Oh ini ya. Berpakaian rapi. Utamakan salam. Utamakan salam. Bersalaman sama guru. Beda ya, bersalaman dengan guru dengan utamakan salam. Assalamualaikum. Beda, oke. Ini memberi salam pada guru. Sudah. Berarti memberi salam pada guru, sudah ya. Ini dilepas ya. Terus apa lagi? Datang tepat waktu sudah ada. Oke, baik. Sekian keyakinan kelas 7C. Kalian harus diperhatikan ya. Dan menjadi pribadi yang seperti itu. Semoga amin. Ya, ini berarti ada ilmu yang baru ya. Yang bisa diterima oleh Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang positif ini. Iya. Jadi dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu itu kalimatnya harus menggunakan kalimat yang positif. Misalnya kalau dilarang membawa HP itu atau HP sebaiknya disimpan di rumah atau bagaimana peraturan kalimatnya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Iya. Kalau dilarang penekanan itu. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Ya. Ini ada hormat. Terdengar satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Tolong ini ya. Permisi. Boleh saya pinjam? Nah, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, itu ya. Kemudian ini kalau yang hormat, Bapak Ibu. Yang hormat tampak seperti ini, datang tepat waktu. Nah, ini yang tidak tampak itu sering hadir
terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, yang tidak tampak itu tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja. Nah, yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu, ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Kemudian tidak mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan bidang kesehatan nih ya. Ya, kemudian bergantian atau menunggu giliran, nah, itu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini Bapak Ibu, kita bedakan hukuman dan konsekuensi. Ya. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, selama 100 kali. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, hukuman itu merupakan hukuman. Iya. Selama 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi beda lagi kalau ini Bapak Ibu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu namanya konsekuensi. Karena sesuai dengan pelajarannya. Iya, begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya beda konsekuensi dengan hukuman ya. Kalau murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu merupakan hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi karena telah mencoret-coret tugas temannya. Ya. Bukan hukuman itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Misalnya ada anak menyenggol airnya Ibu Mira sehingga tumpah. Kemudian Ibu Mira menyuruh membersihkannya, itu konsekuensinya. Bukan menyuruh untuk push up. Kalau push up itu berarti berupa hukuman. Ya. Iya. Iya, yang cocok menerapkan solusi dari masalah itu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ya membedakan hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Untuk jangka waktu lama. Untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu merupakan suatu paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman ini bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan,
merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, nanti ini merupakan stimulus atau tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Kalau konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu dalam jangka panjang. Bapak pernah dihukum semasa sekolah, Bapak? Pernah? Pernah, Ibu. Pernah? Ya, pernah. Dan itu masih teringat, Pak, sampai sekarang? Masih. Oh, contohnya apa, Pak? Contohnya kemarin tidak mengerjakan pekerjaan rumah, Ya. sehingga dipukul. Oh, dipukul. Iya. Oh, iya. Itu menyakitkan ya, Bapak ya? Iya, menyakitkan dan teringat dalam jangka waktu lama, ya. Itu kalau hukuman. Saya juga pernah juga mendapat hukuman. Iya, begitu. Iya, jadi harusnya pakai konsekuensi ya, Bapak. Misalnya tidak buat tugas, konsekuensinya mungkin mengerjakan setelah pulang sekolah. Nah, itu yang namanya konsekuensi, ya. Tidak, iya. Iya. Iya, begitu, Bapak. Ya. Kemudian hukuman ini ya, Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini identitas pasti gagal ya. Dapat dipastikan gagal. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi yang sudah saya tadi jelaskan ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini ya. Konsekuensi sudah saya jelaskan tadi. Biasanya konsekuensi itu ditanyakan apa peraturannya, mampukah kamu mampu melakukannya. Kemudian murid atau anak pasti menghormati aturan. Nah, kalau restitusi ini, merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Kemudian ada bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Jadi pasti dalam diri kita masing-masing atau murid itu pasti memiliki kebutuhan dasar 5 ini ya. Kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima ya, cinta dan kasih sayang. Nah, ini ya. Contoh kalimat ini ya. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Nah, ini merupakan kebutuhan apa? Menurut Bapak Ibu? Yang 5 dasar tadi. Kemudian, ya, biar dia kenal sama aku. Dan aku ingin nantinya bisa deket sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Kemudian saya sebenarnya tidak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya bertanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong.
Nah, ini kebutuhan apa? Nah, kemudian gaya ngomongnya Pak Sulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya berpikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ini apa? Kebutuhan tadi. Ya. Dia mau bebas tau. Coba Bapak Ibu tuliskan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Termasuk kebutuhan apa ini? Oh, dibuka ulang. Oh ya, boleh. Ya, ini Pak. Ya. Cinta dan kasih sayang. Ada yang disebut tadi kayaknya kesenangan. Kesenangan. Keempat kayaknya tadi. Rasa diterima. Yang keempat tadinya disebut Kayaknya Ini sudah dicatat semua Bapak Ibu? Masnya ini dicatat dulu sudah? satu apa itu? Belum? Iya, sabar. Iya, saya sabar nanti, Pak. Coba yang kedua, Bu. Saya mau lihat yang kedua tadi apa? Nanti kalimatnya, Pak. Yang penting ini sudah dicatat semua, 5. Iya, ditulis dulu. Itu penguasaan. Penguasaan. Berapa? Tidak. 2. Coba urut dulu, nomor 1 apa? Ini tidak urut, tidak apa-apa, Pak. Ini kan kebutuhan dasar manusia, Pak. Ada 5. Penguasaan, baru apa itu kebebasan? Penguasaan, ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan. yang di tengah itu apa ya? Tahan. Bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, Silakan Bu, kembali ke kebebasan, bertahan hidup, silakan Bu, kembali ke Oh iya, pernyataan. Kembali ke pernyataan tadi ya. Nah ini. Soal nomor 1. kesenangan sudah. Langsung saja jawabannya saja Bapak Ibu. Nomor 1. Nomor 1 ya dikunci. Nomor 1 dikunci ya. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nanti kita buka sama-sama. Baca dulu, saya lihat dulu. Oh ya, baca dulu ya. Nomor 1. Ada bertahan hidup. Ya, begini. Jadi saya juga satu sekaligus. Artinya silakan saja teman-teman mau nomor 1 atau nomor 2. Cuma maksud saya kita jabarkan sama-sama. Oh begitu. Ya. Jangan dulu nomor 1. Supaya cocok, Pak. Ya, supaya cocok. Ya, nomor 1 iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di rapat. Ya, Sudah dikunci? itu kategori masuk dalam kebutuhan kesenangan. Iya nanti Pak. Ya ditulis sudah. Oke, siap, mantap. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nanti bisa dekat sama rekan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ya, menurut Bapak apa? Ya. 3. Nomor 2 apa, Pak? Kalau nomor 2 itu cinta dan kasih sayang. Oh, cinta dan kasih sayang. Terus, Begini, Bu, maksud saya begini, jangan sampai kalimatnya itu berurutan. Kalau poin pertama itu saya bertentangan sekali. tidak berurutan, Pak. Ini cuma menentukan, Pak. Saya tidak setuju. Iya. Kalau dia beda sumber, maka saya setuju nomor 2 itu poinnya nomor 3. Iya. Dan kasih sayang. Iya. Terus saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Sulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Kalau saya bertahan hidup sepertinya. Iya, boleh. Apa Pak? Nomor Bertahan 3. hidup sepertinya Ibu. Oh iya, baca ulang ya. Bu ya. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Sulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham.
Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Apa menurut Pak Basya? Kalau saya bertahan hidup, Bu. Oh, bertahan hidup. Kayaknya bertahan hidup. Kalau dia tidak begitu, dia malu juga kan? Maksudnya dia bertahan dengan anunya, bahwa dia guru Dia senior. malu. Malu dia. Dia tidak mau mendengar itu. Pak Sulfikar itu. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Ya, jawaban Pak Basri bertahan hidup, Ibu Mira bertahan hidup. Pak Atman? Penguasaan. Baik, yang keempat, gaya ngomongnya Pak Sulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja. Gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi ya. Menurut Ibu apa? Ngomongnya Pak Sulfikar itu monoton sekali. Intinya dia bosan, ngomongnya begitu saja. Ada cara lain nggak menyampaikan materinya? Itu Ibu masih berpikir, Ibu. Ya. Gitu. Saya kalau disuruh memilih, saya Iya, memilih. Kebebasan. Iya, kenapa bicara kebebasan? Karena kita ini setiap orang yang menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun di mana saja itu dijamin oleh undang-undang apapun bentuknya. Jadi kecuali yang tidak dijamin itu kalau ada sifatnya mencela orang lain atau menghakimi orang lain atau menyerang secara personal itu tidak boleh. Tapi selagi dia menyuarakan apa yang dia bisa sampaikan ya berarti sudah itulah kemampuan dia menyampaikan pendapat, bicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Iya. Baik, kita buka jawaban sama-sama. Yang pertama, ini yang iseng-iseng tanya kepala sekolah ya. Nah, ini kesenangan ya, kebutuhan kesenangan. Ya benar, mantap. Ya, yang kedua ya biar dia kenal sama aku. Sepertinya dia orang yang baik ya, pengen kerja dengan dia. Nah, itu namanya cinta dan kasih sayang. Ya benar. Yang nomor 3, oh benar Pak Sam, pengusaha. Bertahan. Ya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Tidak paham. Masa aku udah guru senior tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, ini penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Benar semua kau mempunyai. Ya, yang terakhir ini jawabannya kebebasan ya. Ya monoton, pengennya materinya disampaikan dengan cara lain ya. Ya, hebat Bapak Ibu, hebat-hebat semua ya. Mantap. Nanti Pak, insya Allah lulus tahun ini, amin ya. Ya. Sabar, Pak, sabar dan Kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol ya. Guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Begitu juga kepala sekolah juga memiliki 5 posisi kontrol ya. Kalau kepala sekolah pasti menangani guru-guru. Kalau guru pasti menangani murid-murid. Nah, itu. Ya, ada yang pertama kontrol posisinya sebagai penghukum. Yang pertama, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga seperti teman. Kemudian yang keempat ini sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer, ya. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini rata-rata identitas gagal karena kontrolnya dari luar ya, karena memiliki rasa ingin menghindari dari hukuman. Kemudian identitas berhasil atau sukses ini kontrol dari luar. Jika sebagai teman atau pemantau ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian kalau kita mengontrol sebagai manajer ini, kita bisa menghargai diri sendiri dan identitas berhasil atau sukses, dan ini kontrolnya berasal dari diri kita sendiri ya. Nah, ini contoh dari motivasi antara guru dengan murid ya. Yang pertama sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk murid, kemudian menyakiti, menyindir. Nah, itu
sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti ini. Nah, itu itu yang tipe sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Nah, itu kalau sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ini perbuatan guru ini berceramah dan mengatakan, seharusnya ini, ibu kecewa kamu bersikap seperti ini. Ah, itu. Kemudian perkataannya juga, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat murid ini ya merasa bersalah, ya. Hasilnya itu oh, biasanya begitu ya, Ibu, ya. Berarti Ibu menerapkan juga. Oh ya, pernah lah, intinya pernah. Nanti hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal dengan berbohong. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid nanti berkata, maafkan saya Ibu, ini. Dampaknya pada murid itu merasa rendah diri, ya. Kalau sebagai teman, posisi pas sebagai teman itu perbuatan guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan perkataan guru itu biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu? Nah, itu. Kemudian hasilnya nanti ketergantungan. Murid ini nanti jadi ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada murid nanti menjadi lemah, tidak mandiri, nanti tergantung. Kemudian kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya nanti menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini yang sebagai pemantau. Biasanya dipantau kan, misalnya anak berbuat seperti apa, kemudian kalau berhasil dia memperoleh bintang, kalau atau membuat konsekuensi menulis berapa halaman, begitu. Kemudian dampak pada murid ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, hasil seperti itu. Kalau sebagai manajer, itu guru berbuat selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya itu menguatkan pribadi murid. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, ini
Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu seperti ini. Nah, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini tuh sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kalimat-kalimat itu sebagai penghukum. Ya, ini Bapak Ibu bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kemudian ini nilai-nilai itu manajer yang memperbaikinya. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang dimaksudkan yang pertama ada menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya ini misalnya ada murid kita yang membawa HP. Kemudian ditanyakan alasannya. Setelah ditanyakan alasannya, ternyata untuk menonton konten apa ya? Ini guru ini memposisikan, saya juga pernah atau teman-teman kalian, teman-teman kamu juga pernah pasti melakukan seperti itu. Atau ibu juga suka membuat konten tapi di dalam rumah, bukan di sekolah, misalnya seperti itu. Itu tentang menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi validasi kebutuhan ini ditanyakan tentang alasannya yang tadi ya. Maaf, ini tadi yang pertama ya, validasi kebutuhan ini menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, jadi kita analisis kebutuhannya apakah termasuk cinta dan kasih sayang, atau ingin kebebasan, atau kesenangan. Yang tadi ya, analisis kebutuhan ini, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti setelah ditanya-tanya seperti itu, nanti terdapat nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanya. Kamu inginnya menjadi orang yang seperti apa? Oh, saya ingin lebih disiplin, Ibu. Saya tidak akan membawa HP lagi ke sekolah, misalnya itu. Nilai-nilai yang telah disepakati. Nanti kalau kamu membawa lagi, ketahuan membawa HP lagi, bagaimana? Nah, nanti, oh iya, saya konsekuensinya seperti ini, Ibu. Nah, misalnya seperti itu. Ini tentang segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tentang menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi kebutuhan ya, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar ya, atau basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Nah, itu yang tadi ya. Kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, ya. Dan di sini validasi kebutuhan itu biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi anak itu diajak ngobrol tentang pengetahuan mereka ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian di sini saya mendemonstrasikan tentang segitiga restitusi ya. Yang pertama ini dengan latar belakang murid di sekolah kurang disiplin. Persoalan seragam ke sekolah itu kurang rapi, baju dikeluarkan. Nah, itu. Kemudian ada juga yang masih ada murid yang membawa gawai atau handphone di sekolah tanpa disuruh guru untuk pembelajaran. Itu kemudian tujuannya ini mempraktikkan penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah agar murid menyadari tentang kedisiplinan. Tindakan liminasa, tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, melakukan observasi murid yang kurang disiplin. Contohnya kita mengamati murid-murid mana yang kurang disiplin tadi, yang sering mengeluarkan baju. Oh ternyata dia nanti dipanggil ya. Dipanggil, kemudian nanti melaksanakan tindakan dengan menerapkan segitiga restitusi. Menerapkan seperti tadi, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk murid, bagaimana apa yang keinginan apa mereka ditanya, alasannya kenapa baju dikeluarkan. Nanti terjadi kesepakatan, nanti setelah terjadi kesepakatan nanti kita memposisikan juga di situ sudah posisi sebagai apa? Sebagai manajer. Biasanya yang lebih ada keberhasilannya itu yang sebagai manajer nanti. Pertanyaan-pertanyaan yang diterapkan dalam segitiga restitusi ini. Kemudian 3 yaitu tindak lanjut dari komitmen murid terhadap tindakan yang dilakukan. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi terhadap tindakan murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dari pemaparan tadi? Tidak ada. Sudah jelas semua. Pak, ya, boleh. Setelah melihat materi tadi, Ini masih direkam kan Ibu? ada yang Tabe. masih Ya. ganjal di benak saya. Ya. Dalam hal ini mengenai penerapan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman Jadi dan dari keduanya itu yang mana seharusnya kita terapkan? Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Ya, hukuman dan sanksi itu dia jangka panjang dia nanti teringatnya ke siswa. Iya. Tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu menurut Bapak biasa anak-anak dihukum seperti apa Pak? Maksudnya hukumannya yang wajar-wajar. Karena biasa kita pasti akan teringat bahwa kalau kita melakukan seperti ini pasti hukumannya begini. Pasti. Contoh Bapak pernah menerapkannya seperti apa hukuman? Ya, tergantung Matematika. Iya. Tergantung misalkan anak-anak itu tidak membuat PR, saya Ya. berikan sanksi misalkan
saya jepit tangannya atau apa. Kalau misalkan hanya disuruh memperbaiki kesalahannya, pasti akan hanya mengira, oh hanya itu saja dia punya hukuman, atau misalkan konsekuensinya seperti ini, pasti akan terulang lagi. Bapak pernah tidak menanyakan murid itu kenapa tidak membuat tugas? Iya. Pernah Iya, tidak? sering saya tanyakan Pernah? kenapa sampai demikian. Karena apa? Ya. Jawaban mereka karena apa? Biasanya tidak ada buku, biasanya buku dipinjam teman, biasa lupa, biasa juga tidak hadir. Iya. Ya. Berarti dari alasan itu Bapak nanti cari solusinya, konsekuensinya apa, Iya. begitu Bapak?